Pemirsa, suami dari selebgram Cut Intan Nabila, Armor Toreador, yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ini ditangkap pihak kepolisian. Ya, Armor ini tiba di Mako Polres Bogor setelah dijemput oleh aparat Satreskrim di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Ini adalah proses penjemputannya, pemirsa. Dan saat dibawa oleh pihak kepolisian, tidak ada kata-kata yang dilontarkan oleh Armor kepada awak media. Saat ini Armor juga masih menjalani pemeriksaan intensif Satreskrim Polres Bogor. Armor diketahui menganiaya istrinya sendiri dan videonya sempat viral di media sosial usai diunggah sendiri oleh korban. Nah, sebelumnya pemirsa memang ramai juga di media sosial ini selebgram Cut Intan Nabila yang juga merupakan mantan atlet Anggar ini mengunggah bukti video penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Armor Toreador, aksi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Ya, ini adalah video CCTV yang menggambarkan kekerasan yang dilakukan oleh Armor Toreador terhadap istrinya sendiri, Nabila, yang baru saja melahirkan anak ketiga mereka beberapa waktu lalu. Dugaan KDRT yang dialami Intan Nabila ini diungkap melalui rekaman CCTV yang dibagikan melalui akun media sosial pribadinya. Dalam CCTV ini terlihat Intan bersama suami dan bayinya yang belum genap 1 bulan sedang berada di atas tempat tidur. Tidak terdengar jelas apa sebenarnya perbincangan antara keduanya, hingga terlihat sedikit ada percekcokan. Kemudian sang suami langsung emosi dan memukul tubuh Intan berkali-kali. Bahkan sang bayi yang berada di dekat mereka pun juga ikut tertendang. Dalam unggahan tersebut diakui Intan bahwa KDRT kali ini bukanlah yang pertama kali dialami oleh dirinya. Ya, Intan bahkan menyebutkan sudah puluhan kali terjadi dan ia memiliki puluhan video kekerasan sebagai bukti terjadinya KDRT. Ya, untuk membahas kasus ini, pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan Andi Yentriani selaku Ketua Komnas Perempuan, karena kabarnya pihak korban juga sudah meminta bantuan dari Komnas Perempuan untuk menindaklanjuti mengenai kasus ini. Selamat pagi, Mbak Yani. Selamat pagi, salam Indonesia yang Bhinneka untuk kita semua. Ya, Mbak Yani, informasinya sudah ada laporan yang masuk ke Komnas Perempuan mengenai kasus ini. Apa sebenarnya bentuk laporannya, Mbak? Betul, kami sudah mendapatkan laporan secara tertulis kemarin dan kami sedang tentunya berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan sejumlah pendampingan-pendampingan awal ya yang dibutuhkan oleh korban bisa dilakukan. Namun dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga sampai saat ini masih menjadi salah satu pengaduan yang paling banyak di Komnas Perempuan. Kalau mengacu pada data yang ada, ini mayoritas dari kasus yang diterima bahkan mencapai 60-70% per tahunnya. Dan kasus kekerasan terhadap istri secara spesifik ini memang sangat mendominasi, khususnya kasus kekerasan dalam bentuk penganiayaan fisik dan juga secara psikis. Jadi tentunya tahun ini ya, apalagi karena pas 20 tahun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga, tampaknya kita perlu memberikan perhatian yang lebih tegas dan lebih serius dan utuh pada persoalan-persoalan kekerasan di dalam rumah tangga serupa ini. Baik, Mbak Yani, tadi juga sudah diinformasikan bahwa pihak Komnas Perempuan sudah mendapatkan pengaduan, kemudian juga sudah ada komunikasi dengan perwakilan dari korban. Apa mungkin yang bisa didalami dan juga dibagi kepada kita bagaimana kondisi korban dan apa langkah yang akan diambil oleh Komnas Perempuan nantinya terkait kejadian ini? Komnas Perempuan memang menyandang sebuah amanat untuk melakukan pemantauan, pencarian fakta dan juga pendokumentasian serta membuat langkah-langkah rekomendasi kebijakan kepada semua pihak, baik itu di pihak eksekutif, legislatif, yudikatif maupun di dalam masyarakat. Dalam hal penanganan kasus, maka yang pertama kali kami selalu upayakan adalah untuk memastikan apakah kondisi korban baik-baik saja. Dalam hal ini, Komnas Perempuan pertama ingin mengapresiasi
mengapresiasi keberanian dan kepercayaan korban untuk melapor. Yang kedua, semua pihak ya yang mengupayakan agar korban dalam kondisi yang aman, dalam hal ini mendapatkan pelindungan sementara. Juga sudah ada sejumlah langkah untuk membuat akses pemulihan, pendampingan secara psikologis yang tentunya perlu kita pantau dari waktu ke waktu. Nah, saya ingin menyampaikan begini Mbak Mas, di dalam kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga, kita perhatikan bahwa seringkali proses hukum justru tertunda. Kalau kita menggunakan data Badilak dari lebih 200.000 perceraian, itu hampir 62%-nya adalah akibat perselisihan terus-menerus, dan 4.000 sekian adalah kasus yang dicatatkan sebagai perceraian akibat KDRT. Jumlah ini jauh lebih besar dari data yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan yang hanya jumlahnya 1.900-an pada tahun 2023. Pada kasus yang dicatatkan di Badilak yang jumlahnya ini lebih 200 ribuan, ternyata sebagian besarnya tidak memproses ke dalam hukum. Ada pula bagian yang ketika sudah diproses kemudian ditarik kembali karena dinyatakan bahwa dia merupakan delik aduan. Padahal kalau kita membaca di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga, tidak semua kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh suami terhadap pasangan ataupun sebaliknya itu merupakan delik aduan, yang artinya dapat ataupun membutuhkan pengaduan untuk dapat diproses. Pada pasal mengenai delik aduan sesungguhnya hanya berlaku jika tidak mengakibatkan penyakit ataupun halangan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kasus serupa ini kami berharap bahwa dapat diproses secara hukum dengan menggunakan pasal yang lain sehingga dia bisa menjadi presiden bagi masyarakat bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Baik, terima kasih Mbak Yani atas informasinya kepada kami. Semoga ini jadi perhatian juga untuk masyarakat di luar sana dan untuk tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Terima kasih Mbak Yani, selamat pagi.